wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Auliah, NIM 1805751 dari kelas 5 DPGSD. Di sini saya akan membahas mengenai pengelolaan kelas dengan subpokok bahasan yaitu pentingnya mengatur dan menata ruang kelas di sekolah dasar. Nah, pengelolaan kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar mengajar yang dimaksud untuk menciptakan kelas yang optimal sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang diharapkan. Lalu, ciri pengelolaan kelas yang terkelola dengan baik, yang pertama, keterlibatan siswa secara aktif. Yang kedua, sedikit gangguan. Siapa yang mengganggu maksudnya di sini? Yaitu siswa yang sering mengganggu kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, waktu yang terpakai secara efisien. Efisien di sini maksudnya adalah efisien waktu yang dipakai hanya untuk kegiatan pembelajaran saja, tidak untuk hal lain yang di luar kegiatan pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengaturan ruang kelas. Pengaturan ruang kelas merupakan suatu bentuk kemampuan guru dalam menciptakan iklim pembelajaran yang baik bagi siswa di dalam kelas. Menurut Caroline dan Edmund tahun 2015, halaman 4, terdapat 3 kunci bagi guru untuk menciptakan iklim yang baik di ruang kelas. Yang pertama, pastikan siswa dapat dipantau dengan baik oleh guru. Yang kedua, menjaga setiap instrumen atau perlengkapan yang biasa digunakan oleh siswa dan dapat dipakai dengan mudah. Dan yang terakhir, pastikan siswa dapat melihat persentase dan tampilan seisi kelas dengan mudah. Dengan menerapkan komponen-komponen 3 kunci tersebut dapat membantu guru untuk merancang pembelajaran atau merancang pengaturan ruang kelas yang baik sehingga dapat menciptakan iklim pembelajaran yang efektif dan pembelajaran yang lebih baik. Komponen-komponen tersebut dapat diaplikasikan oleh guru atau kita sebagai calon guru dengan memperhatikan beberapa aspek penting dalam pengaturan ruang kelas itu sendiri. Nah, beberapa aspek penting pengaturan ruang kelas itu seperti yang pertama, pengaturan ruang dinding dan langit-langit. Nah, dinding menyediakan tempat atau memfasilitasi untuk penempatan hasil-hasil karya siswa seperti penugasan-penugasan yang diberikan oleh guru, jadwal kelas, jadwal piket kelas, atau tata tertib kelas, atau hal-hal menarik lainnya yang dapat ditempatkan di dinding. Nah, untuk langit-langit sendiri, langit-langit kita bisa gunakan atau kita atur untuk menempelkan atau menggantungkan benda-benda hasil karya siswa seperti untuk mengindahkan ruang kelas. Yang kedua adalah pengaturan ruang lantai. Salah satu titik mulai yang baik bagi perencanaan lantai ruang kelas yaitu dengan menentukan di mana guru dan siswa akan melakukan pembelajaran di kelas. Apakah dengan duduk di kursinya masing-masing, ataukah dengan duduk di lantai secara bersama-sama, ataukah berdiri. Nah, maka dari itu pengaturan lantai di kelas ini sangat penting karena apabila pada saat proses pembelajaran siswa diharap berdiri atau duduk di lantai untuk menyesuaikan materi pembelajaran sehingga tidak dapat mengganggu keefektifan pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu pengaturan meja dan kursi siswa. Dalam hal ini, pengaturan meja dan kursi siswa bagi guru ataupun peserta didik dapat ditata dan dikelola sedemikian rupa sehingga dapat mengaktifkan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dan hal ini dapat mengakibatkan beberapa aspek. Yang pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas di sini artinya memudahkan baik peserta didik maupun guru untuk mengambil atau menguasai alat atau sumber pembelajaran yang ada di kelas. Yang kedua yaitu mobilitas. Mobilitas di sini artinya memudahkan antara peserta didik maupun guru untuk berpindah tempat dari satu bagian ke bagian yang lain. Nah, yang ketiga yaitu interaksi. Interaksi di sini maksudnya baik peserta didik maupun guru dapat berinteraksi baik sama guru dan peserta didik maupun antar peserta didik lainnya. Dan yang terakhir yaitu variasi kerja peserta didik. Dalam hal ini memungkinkan peserta didik untuk bekerja sama baik antara perseorangan atau berkelompok. Nah, yang keempat yaitu pengaturan lemari dan material pembelajaran. Dalam hal ini, lemari di dalam kelas kita bisa tempatkan untuk penempatan materi pembelajaran, bahan ajar, atau mata pelajaran lainnya, atau bahkan proyek-proyek siswa yang dapat
tempatkan di lemari gitu. Sebaiknya dalam hal ini lemari ditempatkan di tempat yang mudah diakses, mudah dilihat, dan mudah diawasi. Yang kelima, yaitu pengaturan portofolio siswa. Dalam hal ini, biasanya siswa memiliki berbagai macam portofolio. Portofolio itu maksudnya yaitu tugas-tugas yang dilakukan atau tugas-tugas yang ada selama mereka melakukan pembelajaran di kelas. Nah, dalam hal ini, perlu ditata portofolio tersebut agar mudah dijangkau, mudah ditemukan, atau bahkan bisa menjadi hiasan di dalam kelas itu sendiri. Nah, dalam hal ini, guru bisa menempatkan portofolio tersebut disusun secara berbaris atau memanjang, ditempel di dinding secara urutan alfabet dari nama huruf A sampai huruf Z, agar ketika siswa itu mau mengambil berkasnya, dia tahu ada di urutan mana nama dia atau portofolio dia tersebut yang ada di tembok tersebut. Maka dari itu, pengelolaan ini sangat penting untuk agar memudahkan peserta didik maupun guru dalam hal di kelas gitu. Selanjutnya, poin ke-6 pada aspek penting pengaturan ruang kelas, yaitu pengaturan meja tulis dan perlengkapan guru. Pada prinsipnya, biasanya guru menempatkan meja tulisnya di depan ruang kelas atau menghadap kepada siswa. Dan pastikan siswa dapat melihat gurunya dari tempat duduknya masing-masing. Namun, hal tersebut bukanlah suatu keharusan, karena biasanya guru ada yang lebih suka menempatkan meja tulisnya di belakang kelas. Mungkin dalam alasan dapat lebih bisa memantau perkembangan pembelajaran siswa di kelas. Nah, dalam hal perlengkapan guru, sebaiknya guru menempatkan perlengkapannya di meja tulisnya sendiri dan dapat mengevaluasi apa saja barang-barang atau perlengkapan yang dibutuhkan di setiap tahun ajaran. Selanjutnya yaitu poin ke-7, yaitu benda-benda musiman atau benda-benda yang jarang digunakan. Dalam hal ini, biasanya siswa memiliki berbagai macam perlengkapan-perlengkapan sesuai dengan materi pembelajarannya, seperti proyek-proyek sains, busur derajat dalam pembelajaran matematika, dan lain sebagainya. Nah, di sini peran guru adalah menata atau mengelola bersama peserta didik agar sewaktu-waktu jika perlengkapan tersebut dipakai kembali, barang tersebut ada dan tertata dengan rapi. Menurut Koni Semiawan dan kawan-kawan, pada aspek-aspek pengaturan ruang kelas tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ukuran bentuk kelas. Yang kedua, bentuk serta ukuran meja dan kursi peserta didik. Yang ketiga, yaitu jumlah siswa dalam kelas. Yang keempat, yaitu jumlah kelompok dalam kelas. Dan yang kelima, jumlah siswa di dalam kelompok. Dan yang terakhir yaitu komposisi siswa dalam kelompok. Apakah antara siswa yang kurang pandai dan yang pandai, serta komposisi siswa antara perempuan dan laki-laki. Menurut Suharsini Arikunto tahun 2008 halaman 304, dalam pengaturan ruang kelas, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bertindak dan memanfaatkan sesuatu. Di antaranya, yang pertama, menata tempat dan kursi siswa. Yang kedua, menata alat peraga yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, menata kedisiplinan siswa. Yang keempat, menata pergaulan siswa. Yang kelima, menata tugas siswa. Yang keenam, menata kebersihan dan kerapihan kelas. Yang ketujuh, menata ruang kelas. Yang kedelapan, menata kelengkapan kelas. Dan yang kesembilan, menata pajangan kelas. Jadi, tujuan pengaturan dan penataan ruang kelas yang baik adalah dengan menciptakan dan mengarahkan kegiatan siswa di dalam kelas, serta mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak diharapkan di dalam kelas melalui penataan tempat duduk, melalui penataan dinding dan langit-langit, penataan lemari, penataan hiasan-hiasan yang ada di dalam kelas, atau penataan-penataan lain yang ada di dalam kelas. Di samping itu, mengenai tujuan pengaturan dan penataan tata ruang kelas yang baik secara khusus dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi pembelajaran.
Yang ketiga yaitu menyediakan dan mengatur fasilitas perlengkapan kelas yang mewujudkan dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan, sosial, emosional, dan intelektual siswa di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kekeliruan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.